Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi salata wa salaman daimaini mutalazimaini ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, ayyuhal hadirun rahimakumullah. Usikum ibadallah wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi salatihim khashi'un. Sadaqallahul azim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, awwalu ma yuhasabu yaumal qiyamah as-shalah. Idza saluhat saluhat sayru amalih wa idza fasadat fasadat sayru amalih. Hadirin nu sami dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Mugi ulah geruh kasadayana mualami sim kuring nyarios kalabetan acara khidmat ilmiah mudah-mudahan naon bade didugikeun ku pribados aya mangfaatna kang urang sadaya nu sami-sami hadir, para pendengar radio FM Inayah di mana bae ayana. Alhamdulillah, melalui rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala kita masih diberi kekuatan, panjang umur, dalam keadaan sehat walafiat. Dan yang paling berbahagia, alhamdulillah kita bisa mengikuti kegiatan manakib di Pondok Pesantren Suryalaya. Mudah-mudahan silaturahmi kita pada pagi hari ini menjadikan wasilah untuk mendapatkan kucuran rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dijauhkan dari malapetaka dunia akhirat, dimurahkan rizki yang halal untuk bekal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat beserta salam semoga tetap dilimpah curahkan kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta kepada seluruh keluarganya, para sahabatnya, serta pengikutnya sampai akhir zaman. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Diri yang berbahagia, bulan Rajab merupakan bulan yang agung, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kepada para sahabatnya untuk selalu berdoa, Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sa'bana wa balighna Ramadana. Ya Allah, berkahilah kami
di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan sampaikanlah umur kami sampai bulan Ramadan. Bulan Rajab, bulan Sya'ban, bulan Ramadan merupakan bulan yang diagungkan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis disebutkan Ar-Rajab syahrullah wa Sya'ban syahri wa Ramadan syahru ummati. Rajab merupakan bulan Allah, Sya'ban merupakan bulan kami kata Rasul, dan Ramadan syahru ummati, bulannya umat kami. Ro, jim dan ba. Ro-nya merupakan rahmatullah, kasih sayang Allah. Jimnya merupakan judullah, kedermawanan Allah. Dan ba-nya merupakan birrullah, kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di bulan Rajab kita dianjurkan untuk memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di bulan-bulan lainnya dengan seterusnya. Hanya dikhususkan untuk bulan Rajab. Kita dimulai tanggal 1 Rajab sudah menjalankan ibadat sholat sunat syahri Rajab. Malam Jumat pertama kita menjalankan sholat sunat di malam Jumat pertama. Kemudian yang akan kita hadapi malam 15 dan malam yang terakhir di bulan Rajab. Mudah-mudahan kita senantiasa dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala dan mampu menjalankan ibadah yang telah dicontohkan oleh Rasul di bulan Rajab. Walaupun masih banyak pertikaian di dalam melaksanakan sholat sunat Rajab, masih banyak yang membid'ahkan. Bagi kita sudah ada keterangannya bahwa sunat-sunat Rajab ini disunahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tiap harinya kita dianjurkan membaca tasbih Subhanallahil Hayyul Qayyum. Dimulai tanggal 1 sampai tanggal 10 sudah selesai. Banyak yang masih lupa ya. Seur nu kalangkung teu hilap Subhanallahil Qayyum Hayyul Qayyum, kalebet pribados loba poho gitu. Padahal dari tanggal 1 sampai tanggal 10 itu dianjurkan membaca Subhanallahil Hayyul Qayyum. Dari mulai tanggal 11 sampai tanggal 20 dianjurkan membaca Subhanallahil Ahadis Somad sebanyak 100 kali tiap hari. Dan nanti terakhir tanggal 21 sampai akhir bulan Rajab membaca Subhanallahir Ra'ufi. Diri yang berbahagia, apa yang terjadi di bulan Rajab? Suatu peristiwa penting bagi umat Islam, yaitu terjadi peristiwa Isra dan Mi'rajnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Isra, perjalanan Rasul di waktu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Mi'raj, naiknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Aqsa ke langit 1 sampai ke 7, sampai ke Sidratul Muntaha, sampai ke mustawan tempat yang sangat tinggi. Dalam perjalanan hanya sekejap saja, tidak melalui satu malam. Menurut salah satu bagian keterangan, tempat tidurnya Rasulullah masih hangat. Inilah yang menjadi fitnah di antara
golongan kaum Quraisy yang menyatakan bahwa Rasulullah setelah menjalani peristiwa Isra Mi'raj banyak terjadi fitnah. Dirinya berbahagia sebelum perjalanan Isra dan Mi'raj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibersihkan dulu hatinya. Di dalam kitab Bayanama dijelaskan ketika Rasul sedang tidur, datanglah malaikat Jibril dan Mikail membawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke dekat sumur Jam-Jam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibelek dadanya, dikeluarkan segala kotoran-kotoran hatinya, diisikan ke dalam hatinya keislaman, keimanan, keihsanan, kesabaran, ketawakalan dan sebagainya. Kesabaran. Pembedahan dari mulai tenggok sampai ke bawah udel. Didin rahimakumullah, ini adalah merupakan peristiwa yang hakiki bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan perjalanan Isra Mi'raj bukan merupakan tontonan, tapi tuntunan, di mana Rasul dibelek. Jangan mempunyai pikiran bahwa dalam hati Rasul ada kotoran. Hati Rasul sudah bersih. Tidak mungkin diangkat jadi nabi dan rasul kalau hatinya masih kotor. Hati Rasulullah telah bersih. Kenapa dibersihkan dulu? Ini huswatun hasanah, tuladan yang begitu baik untuk kita, bahwa kita selaku hambanya, diri kita, hati kita yang masih penuh dengan kotoran-kotoran, di mana hati kita perlu dibersihkan. Allah merintahkan di Quran, wadaru zahiral ismi wa batinah, bersihkan dosamu yang dohir dan yang batin. Dosa yang dohir dibersihkan dengan dzikrullah, kalimah thayyibah la ilaha illallah. Cara prakteknya, kalau Rasul dibelek dari mulai tenggok ke bawah sampai di bawah pusar, kita melakukan operasinya dari bawah ke atas, dari mulai udel sampai di otak, melalui gerakan kepala yang telah dicontohkan oleh Syekh Mursyid kita. Menarik kalimatlah dari bawah pusar sampai di otak melalui gerakan kepala. Ini proses pembedahan. Dirasakan kalimatlah di tengah badan. Kemudian ucapkan ilaha, tunduk ke susu kanan. Rasakan kalimat ilaha melingkar di susu kanan. Ketiga, ucapkan illallah, tunduk ke susu kiri. Rasakan kalimat illallah melingkar di susu kiri. Bukan main-main gerakan ini, tapi atas petunjuk Allah, di mana iblis idaji laknatullah telah bersumpah di hadapan Allah, menyatakan akan masuk ke dalam badan manusia. Pintunya sudah disebutkan di Quran Al-A'raf ayat 17. Tsumma
la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Ini kata iblis di hadapan Allah, kemudian digambarkan, dituliskan, dipatrikan di dalam Al-Quran untuk kita supaya diperhatikan. Iblis bersumpah, aku akan masuk ke dalam badan manusia, pintu pertama dari depan, kedua dari belakang, ketiga dari kanan, keempat dari kiri. Ada 4 pintu yang akan dilalui iblis. Di mana kita ingin selamat dari gangguan iblis, pintu yang 4 jangan dibiarkan terbuka. Tutup dari sekarang dengan benteng Allah, yaitu la ilaha illallah. Tidak ada 2 benteng yang dinyatakan Allah kecuali la ilaha illallah. Perhatikan hadis qudsi, la ilaha illallahu hisni wa man qalaha daholah hisni wa man daholah hisni amina min adabi. La ilaha illallah itulah benteng aku, kata Allah. Wa man qalaha, siapa yang mengucapkan la ilaha illallah berarti telah masuk dalam benteng aku. Barang siapa yang telah masuk dalam benteng aku dijamin selamat daripada gangguan iblis. Maka cara praktek mengamalkan dzikir la ilaha illallah sesuai dengan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala untuk menutup pintu-pintu yang akan dilalui iblis. Gerakannya pertama, la rasakan di tengah badan, ilaha tunduk ke susu kanan, illallah tunduk ke susu kiri. Ini untuk menutup pintu-pintu yang akan dilalui iblis. Kemudian dimasukkan ilmu Islam, iman, ihsan, sabar, tawakal. Disinilah yang dimasukkan setelah proses pembedahan. Kita langsung diberikan petunjuk untuk mengamalkan dzikir hati. Jadi hati yang telah dibersihkan dari kotoran-kotoran dosa-dosa dohir, maka diisi dengan keimanan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu melalui dzikir hati. Atas perintah Allah, wadhkur rabbaka fi nafsika tadarru'a wa khifatan wa duna jahri minal qaul bil guduwi wal asal wa la takum minal ghafilin. Sebut nama Tuhanmu dalam hatimu, tadarru'an wa khifatan, sambil merendahkan diri dan merasa takut oleh Allah. Wadunal jahri minal qaul, titip jangan diucapkan. Bil guduwi wal asal, dzikir hati enggak ada bilangannya, dari pagi sampai sore, dari sore sampai pagi. Qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim, posisi sedang berdiri, duduk, berbaring. Di mana saja kita berada, hati harus selalu diisi, dipenuhi dengan dzikrullah. Untuk apa ini? Untuk membersihkan dosa-dosa batin. Wadharu dohirul ismi wa batinah, bersihkan dosamu yang dohir dan dosamu yang batin.
dosa batin, ujub, riya, takabur, sarakah, dendam, berwid, sulit dan sebagainya. Dibersihkan dengan zikrullah. Kita merujuk kepada hadis Rasul, inna likulli syai'in siqalah wa siqalatul qulub zikrullah. Segala sesuatu ada alat untuk membersihkannya, dan alat untuk membersihkan hati adalah zikrullah, ingat hati kepada Allah. Di mana kita sudah dibenteng dengan zikir jahar la ilaha illallah, diisi hatinya dengan zikrul khafi, agar tidak terbujuk rayu oleh umbian iblis yang akan selalu mencelakakan diri kita. Tapi perhatikan, selama perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa penuh dengan gangguan, hambatan dan tantangan. Di antaranya ada yang menyeru dari sebelah kanan, wahai Muhammad, tunggu aku akan bicara sebentar. Tidak digubris oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasul bertanya kepada Jibril, siapa itu Jibril? Oh, itu adalah umat Yahudi. Kalaulah kamu memperhatikan panggilannya dan menoleh kepadanya, pasti umatmu akan menjadi orang Yahudi. Selamat. Berjalan lagi, gorowok deui ti belah kenca, wahai Muhammad, tunggu aku mau bicara sebentar. Tidak digubris oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terus berjalan. Ditanyakan lagi oleh Rasul, siapa itu Jibril? Itu adalah umat Nasrani. Kalau kamu menoleh panggilannya, pasti umatmu akan menjadi umat Nasrani. Diriin yang berbahagia, di dalam mengamalkan amalan thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah, intinya agar kita benar-benar mengamalkan zikrullah, zikir jahar dan zikir khafi. Jangan menganggap tidak akan ada gangguan, hambatan dan tantangan. Semua gangguan, tantangan pasti akan mendekati kepada kita, akan selalu menguji kepada kita. Nah, kita harus tahan banting. Di mana ada gangguan, cepat-cepat zikir la ilaha illallah. Dan zikir hati tidak ada putus-putusnya. Diri yang berbahagia, selamatlah perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya sampai di Baitul Maqdis. Di kuliah subuh tadi telah disampaikan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengimami salat. Saf pertama para malaikat, saf kedua para nabi, saf ketiga para syuhada dan sholihin. Rasul menjadi imam. Setelah menjadi imam salat, baru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjalani peristiwa Mi'raj. Mi'raj dalam arti naiknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Aqsa ke langit 1 sampai ke 7, sampai ke Sidratul Muntaha, sampai ke Mustawa, tempat yang paling tinggi, di mana para malaikat tidak bisa menemani kepada Rasulullah, hanya Rasul yang selalu mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang didapat pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala? Pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala mendapatkan perintah salat yang 5 waktu, yang asalnya adalah 50 waktu. Setelah mendapat perintah salat 50 waktu, turun
Nabi bertemu dengan Nabi Musa. Mendapat apa cucuku dari Allah? Oleh-olehnya, aku mendapat perintah sholat 50 waktu dalam sehari semalam. Kata Nabi Musa, tidak mungkin umatmu akan kuat melaksanakan sholat 50 waktu sehari semalam. Umat saya saja yang badannya kekar dan tinggi tidak kuat untuk menjalankan sholat sebanyak itu. Mohon dikurangi lagi. Rasul beranjak naik lagi menghadap kepada Allah agar dikurangi. Pertemuan antara Allah dengan Nabi Musa berlangsung selama 9 kali. Dikurangi 55, tinggal 5 kali saja. Dari 50 dikurangi 45, tinggal yang wajib hanya 5 kali saja. Dan salah satu keutamaan bagi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjalankan ibadah sholat 5 waktu tidak dikurangi pahalanya dari sholat 50 waktu. Jadi seolah-olah kita menjalankan ibadah sholat itu tiap hari, tiap malam 50 kali dalam sehari semalam. Tidak dikurangi pahalanya. Inilah kedermawanan Allah Subhanahu wa taala bagi umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang berbahagia, perintah langsung dari Allah Subhanahu wa taala merupakan suatu tantangan yang sangat hebat bagi umat muslim, di mana menjalankan ibadah sholat tidak boleh ditinggalkan dalam keadaan bagaimanapun selagi hayat masih di kandung badan, selagi masih normal, selagi masih ingat. Sholat tidak boleh ditinggalkan. Kalau rukun Islam yang lain seperti zakat, puasa, haji itu bisa ditinggal. Zakat bila mampu sudah sampai nisab baru wajib mengeluarkan zakat. Puasa bagi yang kuat untuk menjalankan ibadah puasa. Bagi orang tua yang sudah lanjut usia tidak kuat puasa, tidak diwajibkan untuk berpuasa. Apalagi ibadah haji. Ibadah haji bagi yang mampu menjalankan ibadah haji baru bisa berangkat ibadah haji. Sedangkan sholat tidak boleh ditinggalkan bagi siapapun selagi hayat masih di kandung badan. Tidak bisa sambil berdiri, diusahakan sambil duduk. Tidak bisa sambil duduk, sambil berbaring. Pokoknya selagi kita masih ingat, tidak boleh meninggalkan ibadah sholat. Di dalam hadis dijelaskan, sholli qa'iman fa idza lam tastati fa qa'idan fa illam tastati fa ala janbin. Silakan Anda sholat sambil berdiri. Tidak kuat sambil berdiri sambil duduk, tidak kuat sambil duduk sambil berbaring. Ada perintah ibadah sholat harus berdiri. Berarti kita harus kuat, kekar, harus sehat. Sehat jelas harus makan dan minum. Makan dan minum jelas harus berusaha untuk mengisi perut kita. Jadi berusaha di kalangan umat Islam diwajibkan oleh Rasul. Talabul halal wajibun ala kulli muslimin. Mencari yang halal wajib bagi seluruh umat Islam untuk memenuhi kebutuhan, menyuplai kebutuhan badan kita. Supaya kuat, di mana kuat? Supaya kita mampu menjalankan ibadah sambil berdiri. Oh, jadi
mencari perkara yang halal wajib untuk berusaha. Para petani, para pedagang, para pegawai di mana saja, bukan hanya untuk secara memenuhi keinginan perut saja. Sudah kuat badannya, sholatnya tidak kuat. Nah, ini enggak pantas. Ulama sufi menyarankan, menjelaskan kulli ta'ama zayyidan wastagil zayyidan. Silakan Anda makan, minum yang kuat dan ibadah pun yang kuat. Makan minumnya kuat, ibadahnya memble. Ini enggak seimbang. Oleh karena itu ulama sufi menjelaskan kulli ta'ama zayyidan. Silakan Anda makan minum yang kuat, tapi ibadah pun harus kuat. Jadi ada perintah sholat yang 5 waktu ini. Kemudian Allah menjelaskan qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi salatihim khashi'un. Sungguh bahagia orang-orang yang beriman di mana salat mereka khusyuk dalam salatnya. Mana yang dimaksud khusyuk? Khusyuk menurut ulama fikih benar aturannya menurut syara. Salah satu contoh, berpakaian yang rapi dan suci, menutup aurat. Jangan sampai terbuka aurat. Bagi perempuan seluruh tubuh kecuali muka dan dampal tangan. Bagi laki-laki auratnya dari mulai pusar sampai ke lutut. Yang paling berat bagi ibu-ibu sebab sulit untuk menutup aurat. Kadang-kadang suka terbuka auratnya. Ini harus hati-hati menjalan dalam menutup aurat bagi ibu-ibu. Kemudian dalam menjalankan ibadah sholat ada ruku, ada sujud, ada berdiri. Di dalam sujud, anggota sujud ada 7. 1 dahi, tarang. 2, 3, dampal panangan 2. 3, 4. 2, 3, 4, 5, tuur 2, kagenep 7, dampal ramo 2 nana. Nah, yang penting, yang nomor 1 adalah tarangna kedah terbuka. Sarang tarangna kedah kena karena tempat sujud, ngaberatkeun saberatna sirah, adek karena tempat sujud. Jadi kalau tidak kena dahinya kena tempat sujud, maka tidak akan sah sujudnya. Kalau tidak sah sujudnya berarti tidak sah sholatnya. Nah, ini khusyuk secara ilmu fikih. Kita perhatikan ilmu fikih. Yang kedua, khusyuk menurut ulama sufi. Khusyuk menurut ulama sufi, hudurul qalbi ma'allah, hadirnya hati dipakai ingat kepada Allah.
Oleh karena itu, ketika Tuan Syekh bertanya kepada Allah tentang Mi'raj, makna Mi'raj, ma huwal Mi'raj? Apa makna Mi'raj bagi aku, kata Tuan Syekh. Al-Mi'raj, kata Allah, wal uruju an kulli syai'in siwa'i. Orang-orang yang selalu meningkatkan dirinya, teka pangaruhan pikiranana, teka bengbat rasana, tina ngawungkulkeun sumujud saregep madep ka Gusti Allah. Jadi hatinya teka bengbat kuna naon, ku urusan dunya, ku urusan naon, diwungkulkeun pikeun hadir hatena dipake inget ka Allah. Mana husu hudurul qalbi ma Allah, hadirna hati dipake inget ka Allah. Nah, dikir hati inilah yang menjadikan peran menjadi orang-orang yang husu. Dari mulai takbiratul ihram, Allahu Akbar, hati harus selalu diisi, dipenuhi dengan zikrullah. Oleh karena itu, zikir hati harus berjalan dari pagi sampai sore, dari sore sampai pagi. Artinya sebelum sholat, apalagi sedang sholat dan sesudah sholat, hati harus selalu diisi, dipenuhi dengan zikrullah. Jangan sampai badan menghadap ke kiblat, tapi hatinya menghadap kemana mendi, ka sawah, ka kebon, ka pasar, ka toko, keur nagihan. Nah, ini enggak benar sholatnya. Oleh karena itu Allah menjelaskan, qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi salatihim khashi'un. Sungguh bahagia orang-orang yang beriman di mana sholatnya khusyuk, sesuai dengan aturan ilmu fikih, di mana wudunya juga harus bersih. Idza qumtum ila shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu biru'usikum. Idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn. Idza qumtum ila shalah, di mana kamu akan menjalankan ibadah salat, faghsilu wujuhakum, basuhlah mukamu, wa aydiyakum ilal marafiq, dan tanganmu sampai sikutnya. Kusabab bajuna sereg nganukur setengah lengan, jadi sikut teu kakumbah. Ini bahaya. Wudu si wudu, tapi enggak sampai sikut, maka wudu kita tidak sah. Di mana wudunya tidak sah, maka sholatnya pun tidak akan sah. Ini bahaya. Oleh karena itu, tangan harus sampai sikut. Kemudian membasuh sebagian kepala. Menurut Imam Syafi'i, mengusap seluruh kepala sunat. Membasuh sebagian kepala wajib. Dina paparikan barudak mah ngusap sirah saeutik cenah kitu nya. Mai titip ulah nundutan, bisi kadangu ku aki-aki. Barang ngusap sirah saeutik, kadanguna ngusap sirah nu leutik.
Ngusap sirah nu leutik mah tuh jadi batal wuduna oge kitu. Kadangu ku nini nu nundutan deui. Padah ngalembah ngumbah suku nepi kana mumuncangan duanana. Jadi kadanguna ku sini dia keur nundutan teh mah kana kakacanganana. Atuh batal deui sini ni aki ge duanana saralatna. Teu sah lamun wuduna kitu. Nu mawi perhatoskeun numutkeun ulama fikih. Jadi husu aya dua. Husu secara fikih, husu secara tasawuf. Duanana susah. Ngan lamun dibandingkeun leuwih susah husu numutkeun ulama sufi daripada numutkeun ulama fikih. Dirin rahimakumullah. Menganjurkan Allah Subhanahu wa taala inna sholata tanha 'anil fasya wal munkar. Sesungguhnya dengan menjalankan ibadah salat bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Kalau ibadahnya benar-benar khusyuk, ini akan menjadi pencegah daripada perbuatan keji dan mungkar. Tidak mungkin sholat akan mencegah dari perbuatan keji dan mungkar kalau tidak khusyuk dalam sholatnya. Oleh karena itu, perhatikan, ketika kita menjalankan ibadah sholat, itu seolah-olah sedang berdialog dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nalika Kangjeng Rasul di Sidratul Muntaha calik bari ngucapkeun tahiyat at-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Pirang-pirang rurubah, pirang-pirang keberkahan, pirang-pirang kebaikan lillah, semuanya milik Allah. Dijawab oleh Allah, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Keselamatan, kesejahteraan khusus bagimu Muhammad. Rasul tidak menerima begitu saja. Bagaimana umat harus kebagian rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Nabi menjawab, assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Keselamatan semoga dilimpahkan kepada kami sekalian dan umat aku. Ini semua disaksikan oleh para malaikat yang ada di surga, di Sidratul Muntaha, dengan menjawab, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang wajib disembah kecuali Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Itu disaksikan oleh para malaikat. Oleh karena itu, dalam menjalankan ibadah sholat, seolah-olah kita sedang silaturahmi, sedang berhadapan dengan Allah. Tidak mungkin akan macam-macam kalau kita merasakan ada di hadapan kita Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah perjalanan ibadah Mi'raj yang hakiki, adalah nungkulkeun, madepkeun salira ka Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab ada keterangan la sholata liman la mi'raja lahu. Tidak termasuk sholat kalau dalam sholatnya tidak mi'raj. Artinya rasa kita jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bisa mencegah daripada perbuatan keji dan mungkar kalau sholatnya khusyuk, khoshi'un. Sebab kalau tidak khusyuk Allah mencap di surat Al-Ma'un, fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Celakalah orang yang sholat
di mana sholatnya sahun, lupa hatinya kepada Allah. Khusyuk dalam sholat, perhatikan waktu jadi dalam sholat. Jangan kita mengulur waktu sholat. Kalau diulur waktu sholat itu tidak termasuk salah satu khusyuk. Dan termasuk salah satu tanda orang munafik kalau sholat diulur waktu. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Di mana mereka dengan sholat lain tara sholat. Orang-orang munafik mereka suka sholat, tapi kusala, sholatnya kusal-kusel engke heula. Masih diulur waktu sholat? Ibu masih diulur? Bapak masih diulur? Sholat jam 12 duhur, jam 1 kakarek cungkedang sholat. Itu diulur waktunya. Tidak termasuk salat satu khusyuk. Ditambah lagi dikirnya sedikit. Keur sholatna diulur, dikirna ge cukup 3 kali wae. Allah menyatakan wala yadkurunallaha illa qalila. Orang munafik bukan tidak suka dzikir, mereka suka dzikir tapi dzikirnya hanya sedikit saja. Jadi hati-hati. Ini perhatikan. Rasul ditanya oleh salah seorang sahabat, ayul amali afdalu ya Rasulullah, amal apa yang paling utama? Ya Rasulullah, qala Nabi menjawab, as-salatu ala waqtiha, salat tepat di awal waktu. Sumayu naon deui Gusti? Qala birrul walidain, ngadamel kasayan kanu janten ibu rama. Sumayu naon deui Gusti? Qala al jihadu fi sabilillah, berjuang di jalan Allah. Salah satu berjuang di jalan Allah, menjalankan ibadah kita tepat dalam waktunya, itu perang di jalan Allah, memerangi hawa nafsu. Sebab suka menghalangi ibadah kita kepada Allah. Sholat jam 1 ge aya keneh lohor mah, itu harus diperangi. Jadi termasuk jihad fisabilillah. Hadirin yang berbahagia, mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilafan. Bawi raos cekap sakitu oge dina raraga tausiah ngalebetan hikmat amaliyah. Mudah-mudahan naon nu diyukeun ku pribados aya mangfaatna, khusus kanggo pribados nu nyariosna, umumna kanggo urang sadaya nu sami-sami hadir. Nu paling utama mudah-mudahan urang sadaya tiasa ngajalankeun ibadah salat bari khusyuk secara fikih, khusyuk secara tasawufna. Hapunten nu kasuhun, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala nabi Hasimi Muhammadi wa ala alihi wa sallim taslim. Allahumma salli ala nabiyil asimi Muhammadi wa ala alihi wa sallim taslim. Allahumma salli ala